pelaku stand up bisa ngebaca hal kayak gitu. Nah gue nggak tahu nih apakah itu sosok bukan sosok ya, berarti Bang Mongol ini mempunyai kelebihan atau emang efek pada saat mengikuti satanik itu. Nah itu pada saat itu gimana tuh Bang? Enggak, jadi gue prinsipnya begini, gue selalu menjaga diri. Oke. Nah bagian jaga diri itu pasti akan kebuka hal-hal lain. Oke. Nah ada yang harus gue sampein, ada yang harus gue tutup. Oke. Nah jadi gue selalu ada satu lokasi di rumah gue ini ya, gue selalu mengontrol itu. Muncullah formasi yang gue bilang tuh di YouTube tentang 4 corner angel itu, ada the fourth corner of angel. Jadi ada 4 malaikat penjuru yang sudah terbuka. Kenapa gua bahas? Karena gua lihat dengan mata kepala, gua lihat di vision gua adalah Jawa Timur, Kupang, Sulawesi Utara, dan DKI Jakarta. Assalamualaikum, balik lagi di Den Ananda Channel. Jadi lu yang openingnya nih ya. Kita pajak guys. Balik lagi sih tempatnya Bang Mongol. Kita lagi numpang nih ngacak-ngacak tempat tinggalnya Bang Mongol. Jadi mohon maaf abangku. Idul Fitri ya. Jadi kita malam ini adalah ingin ngebahas di balik yang namanya Mongol. Oke. Jadi Bang Mongol itu adalah dikenal dengan Di balik nama Mongol berarti Longon. Ya kan dari LO ya kan. Longon. Masuk. Jadi adalah segi sataniknya. Nah, dan yang gua ketahui adalah Bang Mongol juga bisa ngebaca soal vision-vision di apa ya? Ya bisa kita bilang di Indonesia lah ya. Indonesia, kejadian-kejadian apa yang itu. Lah, masih ada yang lebih jago dari gue. Tapi gua sempet kaget sih. Maksudnya basicnya stand up dan taunya dan ada itu sisi lain tuh. Dan itu kenyataan, guys. Kenyataannya adalah pada saat apa Bang Ale yang lu ketahui? Waktu kejadian beberapa waktu lalu di Indonesia kan sempat dihebohkan kan, Ya. di dunia persepak bolaan lah ya. Oke. Jadi Yang mana ya Indonesia kalah? Yang mana nih? Di Malang. Yang mana? Di Oh, Malang. kasus Malang. Kasus Malang. Kasus Kanjuruhan ya, Jadi beberapa waktu lalu itu kan Ale sempat mantau channel bukan channel, maksudnya Kontennya Bang Mongol. Instagram Bang Mongol selalu lewat tuh di beranda kan. Nah, jadi Ale ngeliat tuh 4 daerah yang akan terjadi kemarin Bang? Iya, Berdarah lah ya. Iya, peristiwa berdarah. Itu nggak lama di TikTok guys, itu lewat tuh video itu yang ribut di stadion itu. Kasus stadion. Pas itu Ale kepo nih Kang, Ale klik videonya karena udah tayang 1 hari sebelum kejadian itu. ya. Ternyata bener men, bukan gimana ya, gue sih sebagai manusia biasa bingung sih, kok kejadian daerah yang disebut sama Bang Mongol itu. Dan yang ngebaca itu adalah bukan dukun ataupun apa. Stand up, pelaku stand up bisa ngebaca hal kayak gitu. Nah, gue nggak tahu nih apakah itu sosok bukan sosok ya. Berarti Bang Mongol ini mempunyai kelebihan atau emang efek pada saat mengikuti satanik itu. Nah, kita tanya langsung nih, gimana tuh Bang? Kalau kelebihan sih gue di berat badan. Sekarang udah mau 83 lagi. Tapi kalau seandainya dalam dunia satanik kan memang dulu di satanik itu kita tuh sekolah, ada namanya sekolah, namanya school. Dia mau school of mapping, spiritual mapping, school of prayer. Terus kita belajar tentang hierarki angel. Dia kan dari beberapa literasi agama tidak sepakat dengan satanik itu memang wajar karena memang dalam dunia satanik kan dia beda hierarkinya. Kalau dalam dunia gereja ada beberapa gereja yang menganggap bahwa serafim adalah angel yang tertinggi. Tapi di dunia satanik angel yang tertinggi itu adalah archangel. Archangel tuh malaikat penghulu. Nah, itu yang ada Mikael, ada Gabriel. Jadi maksudnya, cuman kalau di sana tuh dianggap yang paling tinggi itu adalah serafim. Karena dari ada 9 ordo ada yang bilang 6. Nah, di saat gua di sana gua pelajari itu. Nah, karena gua pelajari, maka ilmu itu akan tetap gua ingat. Ya kayak kita sekolah dari SD. Emang lu lupa pelajaran ini Bu Budi, ini Bapak Budi? Ya enggak, tapi gini Bang, inget loh. tapi gini, yang anehnya adalah walaupun gue pelaku spiritual, yang anehnya adalah kalau kita pengen iseng ngebaca, oke lah. Apakah Bang Mongol tiba-tiba
bisa kita bilang apa ya? Tiba-tiba, wah, gue pengen lihat nih ada apa sih? Visa apa? Yang akan terjadi. Iya. Ya, kira-kira Apakah ini, tiba-tiba? Enggak. Nah itu pada saat itu gimana tuh bang? Enggak, prosesnya? jadi gue prinsipnya begini, gue selalu menjaga diri. Oke, Nah bagian jaga diri itu pasti akan kebuka hal-hal lain. oke, Nah ada yang harus gue sampein, ada yang harus gue tutup. oke. Ya kan, jadi itu prinsip gue. Jadi untuk menjaga orang yang ada di rumah gue itu selalu harus mewaspadai beberapa hal. Kalau dari sisi okkultisme, gue nggak terlalu khawatir. Yang gue khawatirin adalah sisi yang satanisme, karena mereka kan agak sedikit radikal kali jalan. Nah jadi gue selalu ada satu lokasi di rumah gue ini ya, gue selalu mencoba menelaah akan ada bagaimana buat gue besok nanti mau ke Banjarmasin, nanti gue mau ke ini gitu loh. Nah di saat gue lagi mengontrol itu, muncullah formasi yang gue bilang tuh di YouTube tentang 4 corner angel itu, ada the fourth corner of angel. Jadi ada 4 malaikat penjuru yang sudah terbuka. Selama ini yang kebuka baru 2. Itu timur sama utara. Ya. Nah, waktu itu kejadian terus gua ngomongin itu tuh, gua ngebuka pas 2 hari, sehari setelah Ratu Elizabeth, 2 hari setelah Ratu Elizabeth meninggal. Betul. Jadi corner kedua yang belum kebuka tuh selatan dengan barat. Nah 2 corner ini, 4 corner utama kebuka, berarti akan ada hal-hal yang terjadi. Itulah yang gua bahas. Kenapa gua bahas? Karena gua lihat dengan mata kepala, gua lihat di vision gua adalah Jawa Timur, Kupang, Sulawesi Utara, dan DKI Jakarta. Wow. Itu gua lihat banget. Nah itu gua ngomong di konten. Iya. Buat apa? Untuk mewaspadai kalau ada hal-hal yang akan terjadi. Tapi taunya kejadian bang. Ya kejadian, tapi kan setidaknya kita udah nyampein. Oh, Baru oke. gua kemarin juga sempat ngomongin tentang ada negara yang bersahabat akan bermusuhan. Iya. Itu gua udah ngomong, ada di konten tuh. Betul. Dan gua memprediksikan lagi kemarin di Tabalong tentang kasus yang Angin. bunuh diri ini. Yang itu yang ini. Nah, di kasus bunuh diri ini, gua nggak cuman terlihat kasus itu, tapi ada kasus sebuah negara yang akan mulai tumbang, mulai ditinggal oleh gerombolannya. Itu kemungkinan besar kalau tidak Januari ke Februari. Berarti akhir tahun ya bang? Yoi, di awal tahun. Iya awal tahun ya. 3 bulan awal tahun itulah adalah masa yang paling lumayan luar biasa untuk dunia, bukan hanya untuk Indonesia. Jadi universal. Global ya? Iya, jadi gue lihat tuh dari situ, karena maksudnya gini, waktu gue di satanik itu kan melupakan sebuah pemberian, maksudnya itu semacam kayak hasil dari lu belajar mendapatkan ijazah. Iya. Gitu. Jadi nah gue dapet kan level gue kan level LC, leadership committee. Jadi ada banyak akses yang gue miliki. Kalau level Angki, level ada lagi tuh Pak Immanuel, ada lagi tuh yang di konten Onat. Mereka levelnya masih di bawah, nggak bisa buka atmosfer maupun kosmik. Nah itu apa ya? Buat gue sih unik ya, bang, bisa ngebaca dengan melihat hal kayak gitu ya. Kalau gue kan, yang gue lakuin adalah dengan tulisan. Dengan tulisan gue, abang itu melihat alam. Iya, gua karena kalau gua juga bisa nulis, cuman gua bilang orang nanya kenapa nggak nulis, kan udah lulus. Nah, gua udah sekolah, udah selesai sekolah gua, ngapain gua nulis? Gua kalau nulis cuman satu saat ini, tanda tangan kontrak. Penting itu. Iya kan, maksudnya ngapain lagi gua nulis gitu? Mumet gua, orang gua aja ngetik mumet, gua harus ya goblok mana huruf A-nya gitu. Tapi itu ya, itulah gua kaget, maksudnya basic satanik taunya bisa apa ya, suka ngasih warning ke kita bahwa ada kejadian itu. Cuma kan kita kan menganggap satanik itu mencong sesat. Ya. Sebenarnya sih itu hak orang menganggap satanik itu sesat. Tetapi satu hal yang harus diingat adalah di saat kita keluar dari komunitas satanik, bukan berarti kita itu udah aman. Pasti hal-hal yang kita miliki di satanik itu kan akan masih ada. Yang positif. Ya, gue sampainya yang positif. Kalau gue boleh jujur, yang negatifnya tuh banyak banget bro. Nah, cuman gue nggak mau ngontenin karena berhubungan dengan negara. Kemarin gue sempat ngomong di podcast tentang The Prince of Satanic itu ke Indonesia.
Kan prediksinya adalah ke Bali. Ya. Karena mau mendombleng G20. Ternyata mereka tidak ke Bali. Geser. Mereka ke Jawa Timur. Alasannya kenapa Jawa Timur? Kenapa tuh, Bang? Cawan pengorbanan penuh. Oh, sempat juga dibahas di kontennya Bang Momo masih. Jadi cawan itu penuh, berarti ke situlah mereka pergi. Apa yang mereka lakukan? Gua mau bikin gua mau kontenin. Iya. Jadi gini guys, ini yang diomongin di Bang Mongol ini ada juga di Channelnya Bang channelnya Bang Momo. Mongol. Jadi kalian kalau misalkan bingung sama omongan yang di sini, kalian tonton dulu semua full sampai habis videonya Bang Mongol, baru kalian paham. Jadi masih gini, gua selalu lebih ke yaudah, yuk kita sama-sama menjaga bangsa ini dulu. Apa yang harus kita jaga? Mulai dari Aceh, Ujung ya. ujung atas, baru lu ke ujung barat, lu ke ujung timur, baru lu ke ujung selatan. Titik tengah di mana? Tengah Jawa. Titik tengah mau hitung yang mana nih? Mau ikut alur Kalimantan atau mau ikut alur Sulawesi? Nah kalau memang mau, dua alur titik tengah ini yang harus kita waspadai. jaga. Iya. Oke. Begitu. Tapi Bang Mama ini kontennya Bang Momo juga ngebahas soal yang sempat banyak yang meninggal, yang pasangan suami istri sama anak itu yang meninggal. Kan dibelokkan dengan segi dia melakukan sesuatu lah ya. Ada juga yang membahas bahwa itu satanik. Enggak. Apa itu betul atau enggak sih Bang? Enggak. Karena begini bro, kita mantan satanik pasti tahu yang punya rumah itu satanik atau tidak. Karena untuk menjadi ke arah satanik kan ada term and condition. Oke. Ada syarat dan Oke. ketentuan. Otomatis rumah itu kalau memang mereka bagian yang paling pertama aja kenapa Mongol nggak bilang bagian dari satanik. Usianya udah 70. Mana ada yang anggota satanik 70. Engkau mau ngapain? Mau sembara for art? Hell satan. Udah nggak ada gigi palsu, mau ngapain? Oh, nah kalau gitu yang yang bawa-bawa ke segi satanik itu Ya salah orang dong. PA namanya tuh. Oke. Cuman pingin naikin subscriber mungkin. Jadi gini Bang, Karena mereka tuh ngomong begini Ale, kenapa berhubungan satanik? Meninggalnya mendadak terus ketemu lilin. Gua mau kasih tahu dulu buat yang di konten ini. Lilin merah itu digunakan oleh mereka yang menganut satanik atau okultisme. Ale yang lebih paham nih. Lilin satanik tuh hitam. Bukan ya. kalau merah tuh alkutisme ya Bang. Sejak kapan satanik pakai lilin merah? Lu mau kawin? Oh, oke. Lilin satanik tuh hitam. Iya. Namanya tuh Babylon Candlelight, Babylon Light itu hitam. Ini ketemu itu, terus ketemu apa katanya ada kapur barus. Iya, bedak. Ya kan bedak. Lu Ya. ngapain? Emang lu panuan pakai bedak di pohon? Nah, itu maksudnya Nggak ada satanik itu paling penting dia harus ketemu dulu aksesoris. soalnya sampai saat ini juga itu masih tanda tanya lah ya. Kenapa? Enggak. Biarkanlah teman-teman kepolisian melakukan tugas mereka. Kita sebagai warga negara dan masyarakat hanya mendoakan biar ketemu siapa yang melakukan ini. Oh, sebab musababnya ketahuan lah ya, Bang. Kenapa bisa sampai segitunya? Iya. Kalau memang dia dibunuh, berarti yang ngebunuh profesional banget. Nggak makan kosong kan gitu. Ya kan? Kalau dia seandainya menganut ke alur okultisme, Iya. Jadi sebenarnya harus ada term and condition-nya. Term and condition-nya tidak mendukung. jadi melihat segala sesuatu itu melihat itunya maksudnya. Iya. Terus ada yang bilang kan gara-gara ngikutin yang India itu kan. Iya, betul yang yang di India lah ya. Yang puasa itu kan. Puasa Nah, sekarang itu. gua tanya. Udah tahu belum? Puasa itu nggak boleh tawas tuh kan nggak boleh. Apa? Ada kapur barus. Nah sekarang buat orang yang ikut puasa, kapur barus bakal apaan? Kagak buat apa-apa, Bang. Nah, bedak buat apaan? Nah, itu dia. Lu mau bikin itu, mau bikin cendol dari bedak. Nih, lu kebanyakan nonton acara itu tuh. Nah, itu dia makanya. Sebutkan nama saya Mawar, jadi saya bikin cendol dari bedak puro. harus tutup Bang. Di ya sama saya. Itu mah kayak gua jualan koran dong, ngonan. Nah, jadi sebetulnya ya itulah di balik Bang Mongol itu adalah Bang Mongol juga bisa ngebaca soal dunia inilah apa yang akan
kejadian nextnya, cuma kayak kita nggak tahu nih. Iya, betul. Cuma Bang Mongol itu juga unik lah, gua akuin unik Emang banget. biasa aja, Unik Bang. banget, unik. Kabarnya- Gua. tapi gua unik. Bang Mongol itu Unik, menurut lu uniknya kenapa? uniknya Mas? gini Bang, maksudnya sosok Bang Mongol yang seorang stand up komedian. bisa ngebaca sampai sejauh itu. Iya. Padahal dia bukan dukun, bukan pelaku, hanya mantan di komunitas satanik lah ya. Lah sekarang gua tanya sama lu, okultisme sama satanik tinggian siapa? Satanik. Ya iyalah. Nah, sekarang okultisme aja bisa tahu, masa gua satanik nggak tahu? Oh, Iya dong. Itu dia Bang. Iya, okultisme itu kan menggunakan perantara. Ya, Gua iya. nih pingin narik cewek itu, kan gua ke lu. Betul. Nah, lu baru ke sono kan? Betul. Lah gua kan langsung. Iya. Nah, lu okultisme aja bisa tahu, masa gua satanik nggak bisa tahu? Ya itulah, maksudnya kaget juga sih gua. Kok bisa, Bang Mongol tau-tau bisa juga. Maksudnya bisa ngebaca hal kayak gitu yang gua sebelumnya tidak mengetahui, dan gua nggak ngebaca Bang Mongol segi sampai belakangnya kayak gimana. Taunya the best. Enggak, lebih The best. Jadi nanti kalian yang pengen tahu kehidupan kalian, pengen dibaca Bang Mongol, silakan DM atau hubungin adminnya. Tapi ini Bang, karena berhubungan mengobrol soal satanik, ini ada pertanyaan yang tapi Ale takutnya jadi bumerang buat Nggak ada netizen. masalah. Ini pertanyaan yang dari dulu yang bikin Ale tuh jadi penasaran. Satanik itu bagian dari antikristus nggak sih Bang? Ya iyalah. Satanik itu bagian dari antikris. Antikris itu di bawah satu organisasi. Dan organisasi itu baru melakukan pertemuan di Jawa Timur. Udah kejawab, Le? Udah dijawab. Ya iyalah. Antikris itu kan komunitas. Lega langsung. Satanik itu adalah religion. Tuh. Jadi komunitas di atas, kita yang menjalankan di bawah. Untuk mempersiapkan bos di atas on the throne. Berarti bener ya antikristus. Jadi pernah gini Bang, Ale beberapa waktu lalu pernah ngejalanin ritual satanik gitu Bang sama Kang Nanda. Nah jadi Jujur dulu. Lu bikinnya di mana? bikin di sebuah rumah Iya. yang katanya tuh bekas rumah jenderal. Jenderal. Nah jadi Oke. ada temen Kang Nanda nih yang bisa bikin sigil Bikin sama sigil. ininya sama mantranya. Nggak, dia bikin sigilnya menggunakan apa? Pakai Kayu. di Nah, dia ngegambar pakai apa? pakai apa sih ya, lupa. Kayu apa kapur gitu? Kapur. Oke. Kapur, terus lilin. Terus lilin berapa? Ada 8 sudut satu Sekarang gua tanya dulu. Kan bintang Orangnya ngomong siapa yang digambar sigilnya? Asmodai. Asmodeus berarti. Iya. Ya Asmodai namanya, Asmodeus. Berarti kan Lord of Destroy. Jadi dia penghancur. Nah, terus lu dapat apa dari dia? Jadi gini Bang, itu Ale nggak tahu ya karena itu kan niatnya mau di dokumentasi Bang, direkam. Itu Jadi selama hilang. proses udah bikin ini, terus Ale masuk itu proses ritual ngucapin Hilang, Bang. mantranya itu udah kerekam Bang. Tapi setelah ditaruh nih buat standby Ale ditinggal ritual itu sendiri, file rusak, hilang. nggak ada Bang. sama sekali. Nggak ada sama sekali. Lighting mati, Itu gokil sih. kamera baterai langsung Cuma lu mati. mesti ngelakuin, Bang. Mesti nyoba itu, Bang. Nah itu, Cuma kita nggak tahu sih, Bang. Maksudnya gue sih gue emang bukan bermain ke demonik ataupun satanik ya. Kalau di segi spiritual ada demonik kan. Iya. Demonik itu adalah Demons berarti. Demons, betul. Demons itu jadi kalau dalam hierarki nih, ini dari sisi agama Kristen. Kalau Oke, di oke. Muslim tuh nggak ada. Jadi di Alkitab tuh Efesus 6 tuh menyebutnya ini, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Oke. Berarti kalau melawan darah dan daging berarti melawan orang. iya. Jadi lu kan ada daging ada darah nih, Nah. tetapi melawan penguasa, ya tulisnya untuk penguasa, melawan pemerintah, melawan roh jahat. Berarti kita ngelawan penguasa nih. Berarti malaikat jalur throne, Iya. jalur takhta. Pemerintah berarti kita dari principality. Baru di atasnya demons. Oke. Nah, lu ngelawan yang mana nih? Ngelawan ini aja udah tenggeng, apalagi ngelawan ini, Apalagi yang atas, ya. Kenapa demons lu pasti kalah? Karena dia lebih banyak. Betul. Karena pakai S di belakang, berarti lebih dari 100. Betul. Lebih dari 1 legion. Betul itu. Nah, di saat lu bikin itu mati. Terus nggak dilanjutin. Kagak, Bang. Ritual tetap lanjut
Ale stay di situ tetap lanjut, cuma videonya hilang bang. Nah, Siapa yang akhirnya duduk di Ale nggak tahu bang. Ale kan posisi gelap, jadi gelap semua nih bang. Tinggal lampu menyala kan. Yang Ale. Jadi lu yang di tengah? Ale di Tengah, tengah. betul. Jadi pesan Dikasih dari- nggak kalimatnya? mantra dia ini udah dia sebut. Dibacain deh. Enggak kan bukan mantra harusnya. Bukan. Jangan minta mantra. Pokoknya dia bahasa, Spellnya namanya. Spell, iya. dia bahasa Yunani. Oke, kalimatnya. Iya kalimatnya. Terus Ale intinya lu jangan keluar dari lingkaran. Oke. Oke, betul. Kalau lu keluar, gua lepas tangan. Iya. Ah. Dia bilang begitu bang. Lu bisa pindah lokasi. Iya. Selama ritual Masih di belum dalam selesai, di dalam kapur. iya. Aman. Jangan lu keluar. Meskipun ada siapapun yang lu lihat di depan itu, tetap standby. Stand. Kalau lu keluar dari situ, gua tanggung jawab. Lepas tanggung jawab. Jawab. Terus yang lu rasain lu? Yang Ale rasain bang, pertama kali itu bau amis langsung. Oke. Bau amis, sama ada kayak sosok ibu-ibu tuh nangis. Tolong. Nah terus nggak lama kayak ada cahaya hitam gitu bang. Oke. Hitam terus merah. Oke. Merah ngedeket kayak kebo lagi. Oke. Gitu, Bang. Masuk pas Ale gini kan Ale merem-merem nih bang. Darah Yesus ini gitu. Alah si goblok. Lu ngigil setan tapi manggil Yesus. Ini kan goblok Panik. namanya. Panik, Bang. Panik jadinya. Bang, demi itu panik, demi apapun itu panik pas Nah, lu di mana? Gue tinggalin dia, emang tinggalin sengaja. Ale. Itu muter tuh bang. Dari kuping dia cium, dari sini Di jidat. di jidat dia cium-cium gitu. Kenapa lu nggak bisikin I love you? Itu Ale udah yang namanya gemeter, lu dalam hati Ah. pas muter, iya anjir serem banget. Lu gak, maksudnya mata lu dibuka secara fisik atau lu buka secara roh? Fisik dia. Fisik. Jadi pas setelah dia nongol, Lu lihat begini gitu. nengok begini, dia langsung nyamper gini bang. Begini, Ale langsung gini. Kayak kebo Iya, lah, iya. kayak kebo napas. Nah, setelah dari situ, kayak Ale sempat emosi kan, anjing. Ale pokoknya sempat emosi bang, lempar-lempar gitu, nggak lama. Kang Nanda datang, udah selesai ritual itu, ini semua sakit badan. Sakit semua. Cuma itu pas mau dilihat, file hilang semua. Terus lu kenapa lu nggak nyoba? Ah, kan gue emang dia menjadikan tumbal, Bang. Ale penasaran bang, karena Dia pengen. jujur aja nih bang, Ale dari dulu sebenarnya ngikutin yang namanya konsep satanik. Hah. 666 ini kan. Ya lu kenapa nggak belajar dari Didit? Setelah Didit aja pingsan. Setelah Bang Ngongol podcastnya naik sama Om Deddy nih, itu Ale langsung japrik, bener nggak kan? Iya, Seriusan Bang Ngongol ini satanik. leader satanik? Iya itu lagi nih. Ale udah bikin baju satanik bang, sebelum abang podcastnya naik. Kenapa lu belajar dari Didit? Lu minta di Didit tuh tentang manggil Penex. Di Didit di pantai. Pang. Sejam diditin. Didit pingsan. Jangan. Nah, jadi maksudnya gini, Le. Jangan. Dalam hal seperti ini, gua selalu lebih memilih untuk kalau memang lu pingin penasaran only, cukup satu kali. Nah, Masalahnya yang lu panggil dari 8 itu utara yang lu panggil. berarti Ale memang benar-benar mau dijadiin tumbal sama itu orang kali ya bang? Enggak juga, jadi mungkin itu Tuhan masih sayang sama lu. Iya, Mas sayang. Kayak mau ngomong Karena jadi tumbal. biasanya kalau dia muncul Selesai lu. itu dia tuh ada karakter tuh, dia kan kalau dari unsur tuh kan campuran angin tuh lumayan dominan. Jadi otomatis dia bisa nempeleng lu dari jauh, pentang, pes, sigil hilang, lu keluar dari jalur. Nah itu biasanya lu akan pindah ke tempat yang lain. Nah kalau lu balik, alhamdulillah berarti Tuhan Yesus masih sayang. Ya kalau lu nggak balik, mungkin lu menjadi penghuni kosmik yang berbeda. Jadi bang, semenjak setelah ritual itu, ada satu nih faktor yang benar-benar Ale alami nih. Ale jadi malas gereja. Tapi emang begitu efeknya, Bang. Masalahnya kan lucu juga ya. Sementara manggil Asmodeus, tapi lu sebut darah Yesus. Ini yang mungkin bahasa Kristennya tuh jangan menjumpai Tuhan Alamu. Itu kan karena penasaran aja bang. Ya nggak mungkin lah dia akan memperlihatkan kekuatannya orang lu nyebut namanya dia.
nyebut musuh bebuyutan jadi setan. selama ritual itu lu sempetin sebut namanya Asmodai 7 kali. Nah ketika datang udah lu tunggu. Nah, bahasa Inggris lu nggak dikasih. Enggak. Nggak dikasih. Lu mau lagi. Yang level rendah gua kasih Belpegor. Mampus. Tolong, lebih rendah. Tapi jangan, Le. Lebih rendah kalau mau cari di pantai. Jangan. Gue takut. Ya, bukan di laut, maksudnya di pasir. Di pasir. Nah, itu manggilnya manggil alur di mana? Bagus. Sebenarnya sih kalau untuk menguji coba di laut paling enak. Lu akan melihat orang jalan Tapi di atas jangan, laut. Tapi ritual itu bang sempat jadi kontroversi ya, maksudnya jadi apa namanya ribut tuh di waktu di Ale collab sama si ini, terus Ale ceritain Lu collab sama siapa? ada teman Ale anak Bekasi. Oke. Jadi sok ngomongin soal satanik itu, jadi banyak yang komentar gini-gini semua tuh. Ya, ritual satanik nggak begitu, ritual satanik nggak begitu. Ale balas, lu kalau cuma tahu informasi satanik dari konten Google. Mongol, nggak usah lu banyak ini. Gua tau lu cuma otodidak hal gitu. Kalau mau memang lu percaya atau nggak percaya, lu ritual sama gua yang mati siapa, gua lepas tangan. Apa lepas tanggung jawab? Kalau gituin lu. Iya, sebenarnya gini, kalau lu mau melakukan sigil itu sebenarnya lu lebih bagus. Lu kalau mau yang lebih benar lagi nih, lu harus pelajari apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka. Sebenarnya simpelnya adalah gini, sigil itu banyak, Le. Sigil itu adalah untuk pembuka Gerbangnya. Jadi maksudnya gini, sana. itu kayak kunci. Kunci. Jadi lu mau lu mau ke Tartarus nih. Berarti kan kalau Tartarus berarti di bawah nih, di bawah pantat lu, di bawah lu. Nah itu kalau lu mau buka, lu akan ketemu panglima utamanya dulu. Namanya Abaddon atau Apollyon. Ada di Alkitab namanya Apollyon. Beliau adalah jenderal jurang maut. Nah, lu buka tuh. Nanti lu harus cari apa yang menjadi benda favoritnya dia. Ini kalau lu manggil Lucifer, lu harus siapin kembang mawar yang hitam, yang dijemur itu loh. Iya. Maksudnya mawar merah. Iya. Terus Yang lu hitam. jadiin hitam, lu jemur, tapi harus lu yang melakukan, bukan lu beli. Kalau lu yang beli, yang datang adalah kroniknya, maksudnya namanya legionnya. Lucifer itu memiliki 560 legion. Nah, dari satu legion itu kan 5.000. Berarti satu yang datang, bukan L-nya. Tapi kalau itu benar keringat lu yang ngejemur, kan dia akan ada bau badan lu. Iya. Lu sama lah cipokan sama cewek, nggak akan pernah hilang kan bau keteknya dari hidung lu. Nah jadi di saat lu ngelakuin itu, lu harus manggilnya jangan nyebut ada the son of. Manggil Asmodeus itu jangan ada the son of. Tuh, paham gak? Karena dia adalah dedengkot awal. Jadi kayak gua kemarin nonton di TikTok tentang Asasil adalah anak dari malaikat. Nggak ada, Asasil itu bukan anak dari. Asasil itu adalah yang awal yang dibentuk bersama sebelum Adam dibentuk. Itu kalau di Alkitab kalimat Tuhan yang berkata jadilah terang. Terang itu jadi cakrawala terbentuk bersama dengan malaikat Tuhan. Nah malaikat Tuhan itu terbentuk, membentuklah 7 ordo utama. Nah Satan, Mikael itu seordo mereka dari Archangel. Nah, di saat itu terjadi, malaikat itu kan tugasnya melayani Tuhan, melayani bos besar. Yeah. Bos besar turun dari takhta, membentuklah seorang sosok yang bernama Adam. Dan mohon maaf, membentuk Adam tidak dari kalimat. Membentuk pohon, membentuk lautan kan jadilah cakrawala. Pada hari ketiga dia membentuk ini, jadi semua jadi. Manusia diciptakan dengan tangannya. Ditenunlah baik-baik nih Adam, diliatin masih kurang ini, dibenerin lagi. Ini malaikat yang udah capek keliling-keliling ngejaga bumi nih, mulai membentuk ini. Malaikatnya ngomong, ini kenapa bos kita lebih sayang amal yang dia ciptakan. Lucifer sama Asmodeus nongkrong Asmodee naik, peletak. Bujukin Lucy. Lucy kebuju. Tapi unik. Lu mau nyari di mana? Cari di The Book of Enoch halaman 1128. Bukunya. Ale ada.
Ya. Lengkap sampai 1.000 nggak? Ada segini bang, 1.000 nggak? kurang tahu deh. Nah, ada di 1128. Di situ. Jadi sebetulnya Jadi kalau besok lu pingin lagi, usaha gua Bang Mongol. dampingi. Usaha Bang Mongol. Tapi harus di laut. Nah, Agak ancol-ancol. Enggak, kan rasanya kenapa laut? Kenapa laut? Netralin diri lu kalau ada apa-apa tuh air laut paling bener daripada air kolam. tuh. Nah, tapi menurut Bang Mongol nih ada nggak sih sosok dari bagian satanik tuh yang ngikutin Ale atau enggak sih? Nggak ada. Nggak ada, soalnya Maksudnya bukan nggak ada sih. Gua kan harus lu kayaknya mantan yang ngikutin lu. enggak. Yang bener adalah begini Ale. Di saat itu kejadian, yang lu harus lakukan hari ini dan seterusnya adalah gini. Lu ya lu ke gereja ya harus karena lu Kristen. Tetapi kalau memang akhirnya lu nggak ada keinginan ke gereja, lu coba sempatkan diri, lu download lagu judulnya The Potter's Hand atau Reaching for You. Nanti gua WA ke lu download, terus lu dengerin 2 lagu itu. Nah, kalau lu memberontak mendengar 2 lagu itu, lu telepon gue. Ti lu. Berarti ada Ya lu jalanin dulu aja. Lu denger lagu dulu itu. Jalanin dulu. Kalau lu merasa panas dan lu nggak merasa bega, Lu bilang Bang lu Mongol. telepon gua. Lu di mana gua injek. Berarti portal diri lu di 4 sudut diri dari ubun bool ada yang kebuka. Iya. Kan bool ada ubunnya nih yang 2 ini nih. Nih ini ubun bool namanya. Nah, dia kalau kebuka ubun bool, nah itu berarti udah. Jadi itu aja. Nah itu nanti gua kasih solusinya. Oke. Jadi 2 lagu itu gua WA ke lu simpan. Jadi maksudnya gini, juga sama buat teman-teman yang mungkin nonton konten ini adalah buat yang suka penasaran dengan dunia satanik adalah begini. Pikirkan dengan matang-matang. Jangan hanya penasarannya akhirnya lu hilang. Tuh. Mendingan lu tanya kepada mereka yang pernah melakukannya, jangan lu yang melakukan. Bahaya. Kalau lu melakukan termasuk orang yang ngajakin lu itu. Hanya lu di dalam terjadi apa-apa, dari kamera hilang video, lu nyium bau, lu dengerin nenek, berarti legionnya bergerak, dianya belum muncul. Oke lah. Jadi Gitu. thank you banget Bang Mongol. Ya, pokoknya jangan ngecek sini. Ya, pokoknya teman-teman jangan lupa, kan namanya dukung-mendukung tuh penting. Betul banget. Saling bantu tuh penting. Betul. Jangan lupa di-subscribe ya. Ya, sama channelnya Bang Mongol Ya, Kalian kalau pengen tahu Ya. soal vision-visionnya Bang Mongol ada channelnya Bang Mongol. Ya, jangan lupa di-subscribe untuk akunnya Nanda. Iya. Di-like, di-share, komen, atau mungkin ada yang mau tapi Bang aku pernah begini. Nah, itu dikomenin aja. Betul. Nanti Nanda akan Datangin Collabs lah. lagi Collabs gitu. lagi. Oke? Thank you banget semuanya. bye-bye. Sarangnya.